Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, teman atau rekan saya, Sri Rahnianti Anwar, telah membahas mengenai matematika Pitagoras. Pada kali ini, saya Nur Fauzia Jeladade akan membahas mengenai permasalahan Pitagoras. A. Bukti geometris dari teorema Pitagoras. Kita telah ketahui bahwa teorema Pitagoras mengenai relasi antar segitiga siku-siku awalnya ditemukan oleh Babilonia, setidaknya 1 milenium atau 1000 tahun sebelumnya. Kita mengingat dalil Pitagoras bahwa panjang alas kuadrat tambah panjang tinggi kuadrat sama dengan panjang sisi miring kuadrat. Teorema Pitagoras dapat digambarkan sebagai berikut ini. Jika metode buku Euclid 2 digunakan, mungkin jenis pembuktiannya mirip dengan gambar berikut ini, yaitu di mana luas daerah hitam pada gambar 1 adalah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Luas daerah hitam pada gambar 2 adalah C pangkat 2. Dengan demikian, apabila persegi pertama digabungkan dengan persegi kedua, akan menghasilkan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 9 bab. 9 bab dalam matematika seni Cina dikenal sebagai salah satu buku teks matematika yang paling tua secara arkeologi. Buku ini diperkirakan telah ada semenjak tahun 1000 sebelum Masehi. Tetapi sebagian ahli berpendapat buku ini baru ada pada tahun sekitar 300 sebelum Masehi. Penulis dari buku ini memang tak pernah dikenal siapa. Buku anonim ini ternyata memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya matematika. Berikut adalah gambar dari buku 9 bab. Kira-kira pada abad ketiga, Liu Hui memberikan pernyataan tentang buku 9 bab. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Hai Dao Xuanjing telah mengenal teorema Pitagoras saat itu. Aplikasi teorema Pitagoras tentang sebuah segitiga siku-siku telah diterapkan dalam hal mengukur suatu bangun datar. B. Solusi awal dari permasalahan Pitagoras. Rumus Pitagoras pada umumnya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan Z pangkat 2. Triple X, Y, Z, bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan ini disebut sebagai triple Pitagoras. Tradisi kuno mengaitkan Pitagoras sendiri sebagai solusi dari sebagian masalah mereka yang diekspresikan dengan angka, yaitu X sama dengan 2N tambah 1, Y sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 2N, Z sama dengan 2N pangkat 2 tambah 2N tambah 1, di mana N lebih besar sama dengan 1 untuk sembarang bilangan bulat. Pitagoras rupanya sampai pada solusinya dengan suatu relasi yang menghasilkan bilangan kuadrat yang lebih kecil dari bilangan kuadrat berikutnya, yaitu buka kurung 2K kurang 1 tambah buka kurung K kurang 1 tutup kurung pangkat 2 sama dengan K pangkat 2 untuk persamaan 1. Strateginya adalah kita menganggap bahwa 2K kurang 1 adalah kuadrat sempurna. Misalkan jika K sama dengan 5, maka 2K kurang 1 sama dengan 3 pangkat 2. Misalkan 2K kurang 1 sama dengan M pangkat 2 dan menyelesaikan K. Maka kita dapatkan K sama dengan M pangkat 2 ditambah 1 per 2 dan K kurang 1 sama dengan M pangkat 2 kurang 1 per 2. Substitusikan nilai K ke dalam persamaan 1, sehingga M pangkat 2 ditambah
buka kurung M pangkat 2 kurang 1 per 2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan buka kurung M pangkat 2 tambah 1 per 2 tutup kurung pangkat 2. Jadi, didapatkan bahwa X sama dengan M, Y sama dengan M pangkat 2 kurang 1 per 2, dan Z sama dengan M pangkat 2 tambah 1 per 2. Memenuhi persamaan Pythagoras untuk setiap bilangan ganjil M lebih besar 1. Atau M harus bilangan ganjil karena M pangkat 2 sama dengan 2K kurang 1. Hasilnya adalah bilangan ganjil. Substitusi M sama dengan 2N tambah 1 ke persamaan 2. Di mana N lebih besar sama dengan 1. Maka X sama dengan 2N tambah 1, Y sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 2N, dan Z sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 2N tambah 1, yang mana merupakan hasil persamaan Pythagoras. Beberapa triple Pythagoras yang dapat diperoleh dari persamaan 3 dapat dilampirkan pada tabel di bawah ini. Misalkan kita substitusi nilai Z seperti nilai Z sebagai angka 1. Nilai N sebagai angka 1, mohon maaf. Maka untuk mendapatkan nilai Z, 2 dikali 1 pangkat 2 tambah 2 dikali 1 ditambah 1. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 5. Bagian C, krisis kuantitas yang tak dapat dibandingkan. Pencapaian paling penting dari aliran Pythagoras dalam pengaruhnya pada evolusi konsep bilangan adalah penemuan irasional. Ingatlah bahwa bilangan rasional didefinisikan sebagai hasil bagi dari dua bilangan bulat A per B di mana B tidak sama dengan 0. Kita dapat membayangkan efek yang menghancurkan penemuan bahwa terdapat beberapa rasio yang tidak dapat dipresentasikan dalam bentuk bilangan bulat. Bukti tertua yang diketahui berhubungan dengan segmen garis yang tidak dapat dibandingkan pada dasarnya sesuai dengan bukti modern bahwa akar 2 tidak rasional. Ini adalah bukti ketidakterbandingan diagonal persegi dan sisinya. Dan ini dapat ditemukan di buku ke-10 Elemen Euclid. Sebuah referensi di salah satu karya Aristoteles memperjelas bahwa buktinya telah diketahui jauh sebelum zaman Euclid. Alasannya adalah sebagai berikut. Jika diagonal AC dan sisi AB pada persegi ABCD memiliki ukuran yang sama atau dapat disimbolkan dengan gamma, maka bilangan bulat positif M dan N memenuhi AC sama dengan M gamma dan AB sama dengan N gamma. Rasionya adalah atau perbandingannya adalah AC per AB sama dengan M per N. Semua variabel yang ada dalam persamaan tersebut dikuadratkan, maka AC pangkat 2 per AB pangkat 2 sama dengan M pangkat 2 per N pangkat 2. Kita terapkan teorema Pythagoras pada segitiga ABC, akan mendapatkan AC pangkat 2 sama dengan 2 buka kurung AB tutup kurung pangkat 2, sehingga 2 sama dengan M pangkat 2 per N pangkat 2, atau 2N pangkat 2 sama dengan M pangkat 2. Misalan ini menunjukkan bahwa ini tidak mungkin terjadi. Sekarang kita asumsikan 2N pangkat 2 sebagai kelipatan 2 adalah bilangan genap, yaitu masing-masing memiliki faktor 2, yang mana bertentangan dengan asumsi awal atau 2N pangkat 2 sama dengan M pangkat 2, yaitu yang mana 2N pangkat 2 sama dengan M pangkat 2 itu awalnya tidak memiliki faktor persekutuan atau tidak memiliki faktor-faktor yang sama. Orang Pythagoras atau pengikut Pythagoras bukanlah orang pertama yang menemukan nilai akar 2.
Sebuah lempengan paku tua sekarang ada di koleksi Yale Babilonia, seperti yang telah dibahas pada kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 3, berisi diagram bujur sangkar dengan diagonalnya seperti yang ditunjukkan di sini. Dalam notasi seksagimal, angka 1, 24, 51, 10 jika dinotasikan dalam bentuk bilangan seksagesimal akan menghasilkan 1 tambah 24 per 60 tambah 51 per 60 pangkat 2 tambah 10 per 60 pangkat 3. Metode ini adalah metode atau teknik aritmetika, yang mana hasilnya adalah 1,414213. Dalam sistem desimal, ini adalah perkiraan yang sangat dekat dengan nilai bilangan desimal. Akar 2 adalah 1,4142136562. Arti angka-angka lain dalam diagram menjadi jelas ketika kita mengalihkan 1, 24, 51, 10 dengan 30. Hasilnya adalah 42, 25, 35, dan panjang diagonal sisi persegi adalah 30. Jadi orang Babilonia tampaknya tidak hanya mengetahui bahwa diagonal sebuah persegi adalah akar 2 kali panjang sisinya, tetapi juga memiliki teknik aritmetika yang secara akurat untuk menemukan nilai dari akar 2. D. Sisi Theon dan angka diagonal. Theon of Smyrna sekitar 130 menyusun prosedur untuk mencapai perkiraan yang lebih dekat mengenai akar 2 dengan bilangan irasional. Perhitungannya melibatkan 2 urutan angka, yaitu ada angka sisi dan angka diagonal. Kita mulai dengan 2 angka. Yang pertama angka sisi dan dilambangkan dengan X1, dan angka diagonal dilambangkan dengan Y1. Yang kedua untuk angka sisi dan angka diagonal dilambangkan dengan X2 dan Y2. Yang ketiga untuk angka sisi dan angka diagonal dilambangkan dengan X3 dan Y3, dan seterusnya sesuai dengan skema berikut ini, di mana X2 sama dengan X1 tambah Y1, X3 sama dengan X2 ditambah Y2, Y2 sama dengan 2X1 ditambah Y1, Y3 sama dengan 2X2 tambah Y2, dan seterusnya. Secara umum, Xn dan Yn diperoleh dari pasangan sisi diagonal sebelumnya dengan rumus Xn sama dengan Xn kurang 1 tambah Yn kurang 1. Yn sama dengan 2X N kurang 1 tambah Yn kurang 1. Jika kita mengambil X1 sama dengan Y1, maka X2 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. X3 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. X4 sama dengan 5 ditambah 7 sama dengan 12. Y2 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 kali 3. Y3 sama dengan 2 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 7. Y4 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 7 sama dengan 12. Angka sisi dan angka diagonal mengisyaratkan bahwa hasil bagi Yn per Xn dari pasangan angka-angka ini mendekati rasio diagonal persegi terhadap sisinya. Y1 per X1 sama dengan 1, Y2 per X2 sama dengan 3 per 2, Y3 per X3 sama dengan 7 per 5, Y4 per X4 sama dengan 17 per 12, dan seterusnya, sehingga didapatkan rumus Y pangkat 2N sama dengan 2X pangkat 2N tambah 1 atau 2X pangkat 2N dikurang 1, atau Yn per Xn pangkat 2 sama dengan 2 ditambah 1 per Xn pangkat 2 atau 2 dikurang 1 per Xn pangkat 2.
Jika persamaannya disederhanakan lagi, maka perbandingannya menjadi yn per xn sama dengan akar 2 ditambah 1 per x pangkat 2 per x pangkat 2n, atau yn per xn sama dengan akar 2 dikurang 1 per x pangkat 2n. Bisa dilihat bahwa hasil atau limitnya adalah akar 2. Kita lihat lagi jika n sama dengan 4, yaitu y4 per x4 pangkat 2 sama dengan 17 per 12 pangkat 2. 17 pangkat 2 sama dengan 289, dan 12 pangkat 2 sama dengan 144. Kita sederhanakan menjadi 288 per 144 ditambah 1 per 144. 288 dibagi 144 sama dengan 2 ditambah 1 per 12 pangkat 2. Maka y4 per x4 sama dengan akar 2 tambah 1 per 12 pangkat 2. Bagian E, Eudoxus dari Cnidus. Eudoxus dianggap oleh beberapa orang sebagai matematikawan terbesar kedua di Yunani klasik setelah Archimedes. Dia dengan teliti mengembangkan metode kelelahan antipon, pendahulu kalkulus integral, yang juga digunakan secara ahli oleh Archimedes di abad berikutnya. Dalam menerapkan metode ini, Eudoxus membuktikan pernyataan matematika, seperti volume piramida adalah sepertiga volume prisma dengan alas dan ketinggian yang sama, dan volume kerucut adalah sepertiga dari volume silinder yang sesuai. Eudoxus memperkenalkan gagasan besaran matematika tak terkuantifikasi untuk mendeskripsikan dan bekerja dengan entitas geometri kontinu seperti garis, sudut, luas, dan volume, sehingga menghindari penggunaan bilangan irasional. Dengan melakukan itu, dia membalikan penekanan Pythagoras pada angka dan aritmetika dengan fokus pada konsep geometri sebagai dasar matematika yang ketat. Archias, guru Eudoxus, percaya bahwa hanya aritmatika yang dapat memberikan dasar untuk pembuktian, diinduksi oleh kebutuhan untuk memahami dan beroperasi dengan jumlah yang tidak dapat dibandingkan. Eudoxus menetapkan apa yang mungkin telah menjadi organisasi deduktif pertama dari matematika berdasarkan aksioma eksplisit. Perubahan fokus oleh Eudoxus memicu perpecahan dalam matematika yang berlangsung selama 2000 tahun. Dalam kombinasi dengan sikap intelektual Yunani yang tidak peduli dengan masalah praktis, terjadi kemunduran yang signifikan dari pengembangan teknik dalam aritmatika dan aljabar. Pythagoras telah menemukan bahwa diagonal persegi tidak memiliki satuan ukuran yang sama dengan sisi-sisi persegi, bahwa akar 2 adalah bilangan irasional. Penemuan ini telah menandai adanya jumlah yang tak dapat dibandingkan di luar bilangan bulat dan pecahan rasional, tetapi pada saat yang sama mempertanyakan gagasan pengukuran dan perhitungan dalam geometri secara keseluruhan. Eudoxus mampu memulihkan kepercayaan dalam penggunaan proporsionalitas dengan memberikan definisi yang mencengangkan tentang arti persamaan antara dua rasio, dan definisi proporsi ini membentuk pokok bahasan buku Euclid 5. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.